Jadi kebetulan ini saya juga sedang persiapan untuk kajian kader, ya saya sedang akan sampaikan beberapa masukan pada para kader muda Muhammadiyah. Sebenarnya kan ini sesuatu yang memang baru ya. Itu menjadi wajar bagi saya kalau kemudian beragam tanggapan. Saya kira itu sesuatu yang alami, sesuatu yang baru itu pasti beragam tanggapan. Nah, artinya beragam itu ada yang pro, ada yang kontra, gitu kan? Ya kemarin di awal penawaran kawan-kawan dari Nahdlatul Ulama sudah menerima, sementara Muhammadiyah masih mengkaji terlebih dahulu, kan gitu. Tidak menolak, tapi memang mengkaji lebih dahulu, dan itu sesuatu yang biasa di Muhammadiyah itu, karena kalau sudah keputusan itu menjadi diambil dari kolektif kolegial. Nggak mungkin kemudian ketua umum langsung memberikan jawaban ketika mendapat tawaran atau pertanyaan. Pastilah dibawa ke dalam musyawarah. Dan karena itu sesuatu yang, apalagi ini memang sesuatu yang sangat menjadi sorotan publik, tentu Muhammadiyah juga hati-hati. Dan kemudian singkat cerita, kalau saya ikuti dari kajian-kajian yang kemudian ada konsolidasi nasional di tanggal kira-kira 28 Juli kalau tidak salah. Nah itu kemudian mengundang semua ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah se-Indonesia, juga para ahli, akademisi, rektor, dan orang-orang yang ahli. Kemudian dikaji, tentu kita tidak lepas dari syariah, juga secara ilmu pengetahuan. Karena bagaimanapun Muhammadiyah adalah ormas Islam yang insya Allah di dalam geraknya ingin menteladani Rasulullah Muhammad SAW. Di sisi lain, kita akan mengimplementir dari keimanan, ketakwaan itu kemudian dipergunakan untuk hidup dan kehidupan, dimulai dari dunia ini tentunya. Nah, kemudian akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sebagaimana ini yang saya sampaikan tadi, ini kebetulan penyiaran Rabu saya sedang mengkaji tentang kepribadian Muhammadiyah. Jadi ini ada 10 kepribadian Muhammadiyah. Yang pertama itu beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Nah, ini yang jadi prinsip bagi orang-orang Muhammadiyah, kader-kader Muhammadiyah harus paham ini, bahwa kita ini beramal dan berjuang itu memang bukan untuk kita sendiri. Jadi kalau kemudian menjadi hiruk pikuk akhir-akhir ini, saya kok teringat selain kisah-kisah para sesepuh kami, juga film Sang Pencerah. Betapa ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan hanya akan membenarkan posisi kiblat ya bagi kita ketika mau sholat itu kan, sampai Masya Allah luar biasa tanggapannya, mengkontranya sampai mengkafir-kafirkan Kiai Dahlan yang seorang ulama yang akhirnya terbukti luar biasa. Kemudian sampai dirusak musholanya. Masya Allah. Itulah ketika sesuatu yang baru itu dikemukakan. Dan Muhammadiyah kan memang pembaharu, karena gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid. Nah, tajdid ini konsekuensi logisnya melakukan pembaharuan. Tapi saya dan insya Allah kami kader-kader Muhammadiyah ini husnudzon kepada pimpinan. Apalagi saya berbasis organisasi otonom Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Jadi Tapak Suci itu perguruan silat
sebagai organisasi otonomnya Muhammadiyah. Kami ada 6 ikrar, dan satu di antara ikrar kami yang selalu kita baca, kita ucap ketika berlatih itu adalah mematuhi peraturan-peraturan dan percaya penuh kepada kebijaksanaan pimpinan. Nah, sehingga bagi kami, saya dan teman-teman Tapak Suci, insya Allah selama kami masih ngenggoni, ya bahasa Jawanya ngenggoni kepribadian sebagai seorang Tapak Sucies dan sebagai seorang Muhammadiyin, insya Allah nggak masalah. Bahkan ada lagi kalau ini terkait dengan usaha ya. Ini kan ada kaitannya ekonomi ya. Nah, sekarang orang bisa melihat Muhammadiyah punya rumah sakit, punya PKU. Kalau yang bersifat sosial punya panti-panti, panti asuhan. Baik itu untuk duafa maupun untuk yatim. Awalnya apa mulus begitu? Enggak juga. Kalau bagi kami yang di kader di Muhammadiyah selalu diberikan contoh. Itu loh dulu ketika Kiai Haji Suja itu salah seorang murid yang kalau dalam literasi yang saya baca itu murid yang termasuk muda ketika nderek pengajian Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, dan kemudian diberi amanah menjadi ketua PKO, ya, PKO sekarang PKU ya. Kalau dulu kan U itu kan ejaannya OE, ya. Penolong Kesengsaraan Umum itu mengusulkan bagaimana kalau kemudian Muhammadiyah ini membuat rumah sakit, membuat panti-panti atau rumah-rumah miskin, rumah yatim. Kan juga sama, kalau bahasa sekarang juga dibully, ditertawakan, dicemooh. Oh, agama ini mestinya Muhammadiyah yang ngurusi pengajian, yang ngurusi rumah sakit apa bisa. Allahu Akbar. Tetapi saya baca Kiai Dahlan mensupport kader mudanya itu. Ayo jalan, sudah jalan dan Masya Allah. Sampai sekarang kita bisa lihat berapa banyak rumah sakit Muhammadiyah, Aisyah, panti-panti Muhammadiyah, Aisyah ini ribuan kalau panti. Masya Allah. Itulah. Sehingga saya husnudon. Oke lah, kami ini tidak anti kritik kok ya. Bahas sekali lagi ini di buku yang saya bawa ini, pada kepribadian yang ke-10 itu bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Jadi kita ini siap untuk dikritik dan siap. Dan warga Muhammadiyah itu juga dipersilahkan untuk mengkritisi putusan pimpinan. Tapi ingat betul kepribadiannya. Kalau benar-benar kader Muhammadiyah ingin memajukan Muhammadiyah, dikatakan korektif dengan bijaksana. Nah, bijaksana itu tentunya adalah statement itu, perbedaan pendapat itu tidak kemudian dipublish yang belum tentu benar kita. Mari ke dalam, ya. Termasuk nanti malam, saya insya Allah sekali lagi, saya akan mengajak Angkatan Muda Muhammadiyah ini untuk memberikan kritik, saran, pandangannya terhadap kenapa PP Muhammadiyah kemudian menerima IUP itu. Kalau ada masukan, ada kritik, ada saran, ada kekhawatiran, kita akan kaji di situ. Karena belum tentu kita yang kontra itu lebih benar daripada pimpinan usaha Muhammadiyah, belum tentu. Nah, maka kan di situ akan hitung. Itulah bijak. Nah, bagaimana kalau kemudian yang dari luar, ya namanya dari luar, orang luar di luar Muhammadiyah, ya monggo saja, nggak apa-apa, tetap kita akan selalu terima kritik dan saran. Tapi Muhammadiyah insya Allah akan membuktikan bahwa kebersediaannya menerima IUP itu bukan sekedar profit oriented. Saya yakin, insya Allah bukan. Kita akan bisa memberikan keteladanan bagaimana cara mengolah tambang yang benar, saya kemudian tidak merusak dan sebagainya. Insya Allah. Kan sama juga kan ketika kemudian berpolitik, ya. Kita akan berikan keteladanan. Maka ada dakwah siasah. Bagaimana seharusnya menjadi politisi sehingga kemudian bisa membawa kerahmatan bagi
seluruh alam ini. Insya Allah. Mohon doanya. Dan tentu kritik dan saran. Itu. Jadi kalau secara persis yang sependek pengetahuan saya, misalnya ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta misalnya, saya persis belum tahu apakah geografi di fakultas di UMS itu juga bicara tentang tambang, ya. Tapi kan ada fakultas geografi. Nah, tentu itu kan ada kaitannya. Mungkin di universitas yang Muhammadiyah yang lain kan ada, di yang lain. Tetapi anggota Persyarikatan Muhammadiyah yang ahli-ahli di bidang pertambangan banyak sekali. Banyak sekali. Dan kita harus ingat loh, Muhammadiyah ini punya lebih dari 170 perguruan tinggi. Dan itu sudah banyak yang berusia lama, berusia tua. Akhirnya artinya apa? Insya Allah Muhammadiyah ini sudah melahirkan profesional-profesional di bidangnya yang luar biasa banyak. Ya, sudah sejak dulu. Ya, bisa kita lihat. Nah, sehingga kalau kemudian tidak langsung, ya saya terima, tapi mengkaji kira-kira 2 bulanan tuh dari tawaran itu, saya husnudonnya, insya Allah PP itu mengundang para putra terbaiknya, para warga yang berkompeten di dalam hal itu, mungkin dalam pertambangannya, mungkin di dalam manajemennya, mungkin di macam-macam. Insya Allah Muhammadiyah mampu. Kita punya 170 lebih perguruan tinggi. Kemudian kalau PTN itu kan ya sekitar 180-an. Jadi tidak begitu banyak perbedaan jumlahnya. Tapi ini kan sesuatu yang juga harus menjadi bagi kami warga Muhammadiyah menjadi motivasi. Oh, mampulah insya Allah. Ya. Tapi sekali lagi Muhammadiyah tidak anti kritik. Monggo silahkan nanti kita buktikan. Toh Ketua Umum Profesor Haidar Nasir juga menyatakan kalau nanti merugikan ya dikembalikan kan gitu. Insya Allah. Nah sekarang ini kan gini, kalau kemudian orang yang melakukan penambangan sudah berpuluh-puluh tahun, kemudian kenapa tidak seheboh ini? Sebagai bagian dari kader Muhammadiyah ya begitu. Jadi saya husnudon dengan putusan. Karena semua putusan pimpinan pusat Muhammadiyah itu kolektif kolegial. Enggak one man show-nya ketua atau sekretaris umum, enggak, insya Allah enggak. Gitu. Terus terkait dengan ini Pak, untuk cara teknis, untuk menjaga merawat ekosistem alam, tapi pasti harus berhadapan dengan hal-hal kebendaharaan lingkungan itu. Nah, ini bagaimana nanti Muhammadiyah untuk mensikapi keadaan seperti itu? Oke. Nggih, Mas Taufik. Jadi itu yang tadi saya katakan, tidak serta-merta menerima ketika mendapat tawaran dan tidak serta-merta menolak. Itu pastilah sudah dikasih, termasuk mungkin kaitannya dengan ekosistem itu. Nuhun sewu ya, Allah sudah ingatkan, atakmurunan nasa bil biri fatan sauna anfusakum wa antum tatslunal kitab afala ta'qiluna. Pantaskah kamu mengajak orang lain berbuat baik sementara engkau melupakan dirimu sendiri? Artinya tidak melakukan perbuatan itu padahal kamu selalu baca kitab. Allah sampai menyindir dengan afala ta'qiluna. Apa itu namanya menggunakan akal. Nah, kalau kemudian sementara ini kita bukan berteriak ya, kalau Muhammadiyah itu melakukan kritik juga supaya ekosistem kita. Nah, kita akan buktikan. Coba kalau kamu sebagai pelaku pertambangan, bisa enggak seperti yang kamu teriakkan itu? Nah, untuk membuktikan itu kan kita harus menjadi pelaku. Saya sering contohkan pada diri saya misalnya, ketika kita mengkritisi, oh jangan korup lah kalau jadi anggota dewan, itu jangan kemudian memikirkan dirinya sendiri, ayo pikirkan rakyatmu dan sebagainya. Nah, saya harus membuktikan ketika saya menjadi anggota DPRD misalnya atau DPR, bisa enggak? Nah, untuk membuktikan itu kan saya harus berani mencoba untuk menjadi dulu. Nah, kan begitu, insya Allah gitulah. Sehingga adil nanti. Nah, kalau kemudian sama saja, ya monggo bisa bolehlah dihakimi, silakan dalam tanda petik gitu ya. Tapi kalau
Belum, padahal ini ditawari dan kemudian kita kaji kok mampu. Kalau istilahnya Pak Ketua BWM Jateng, Pak Dr. Tafsir itu kan jangan jadi pengecut. Nah, teriak-teriak, mengkritik, kemudian ketika dicoba kamu lakukan nggak mau. Samanya, wah ini DPR-nya memble, DPR-nya macam-macam begini. Terus jadi caleg juga nggak mau. Gimana? Alam bisawab. Terus yang kemarin Pak terkait Muhammadiyah juga nggak menolak atas tawaran IUP itu Pak, dan akhirnya menerima. Apa menjadikan Muhammadiyah kajian-kajian seperti apa Pak yang kemarin dirapatkan Pak? Secara persis saya kan tidak ikut di Konsolnas karena saya bukan yang diundang kan Ketua BWM dan kemudian para ahli di bidangnya. Nah, tapi kemudian Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah ini mensosialisasikan pada pimpinan daerah dan kebetulan saya sebagai anggota harian pimpinan daerah Muhammadiyah Sukoharjo ditugasi oleh ketua untuk mengikuti. Ya, saya mengikuti. Ya tadi kenapa kemudian mau ya sekali lagi bukan prinsip Muhammadiyah itu kemudian bukan sekedar profit oriented, bukan insya Allah. Bukan. Jadi lebih kepada nanti memberikan keteladanan insya Allah. Ya, orang boleh saja mengatakan apa itu dalil sama toh ketika kita akan masuk ke gelanggang politik kan kita juga dipaidu bahasa Jawa itu ya. Bahasa Jawanya dipaidu. Alah podo wae. Nah, kenapa bisa menjustis podo wae? Wong kami belum. Sama juga kami juga tidak bisa membantah. Ya orang podo lah wis urung membuktikan kok. Kita buktikan. Jadi pertimbangannya adalah kemaslahatan. Karena kita ini sama ya di kepribadian Muhammadiyah ini luar biasa. Sampai kemudian kita ini disebutkan ini kalau panjenengan memberikan ingin memahami di poin kelima ini. Jadi mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah. Jadi Muhammadiyah itu sangat NKRI banget itu ya. Jangan dikira kemudian kita kalau sekarang ini dikatakan penambang itu begini begitu bertentangan dengan NKRI, ya maka kami akan mencoba untuk menerima tawaran itu dan membuktikan bahwa kita ini NKRI banget. Gitu. Sekali lagi dengan doa, kritik dan saran para pihak, insya Allah Muhammadiyah akan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya, insya Allah. Tentunya aktivis-aktivis di Muhammadiyah atau para pecinta lingkungan itu juga banyak sering digerakkan sejak dulu ya untuk menjaga itu. Oke, tidak usah kemudian kita berasumsi. Dilihatlah siapa yang dapat penghargaan dari PBB terkait dengan lingkungan hidup, orang mana. Kalau kami boleh bermusuhkan dada, boleh lah. Muhammadiyah, Aisyah mendapatkan penghargaan. Ya, karena ya tentang lingkungan tadi. Jadi kita kan sudah buktikan. Lihat muktamar kemarin misalnya di Solo, yang sekian banyak orang, mungkin sejutaan, apa yang bisa bersih dan menjadi keteladanan. Karena pasukan dari teman-teman Hizbul Waton, Ortom kepanduan di Muhammadiyah itu, ini dibina betul. Sudah siap, entah itu doktor, entah itu orang S2 atau kemudian berpendidikan dasar, mereka bersatu padu karena tugas di HW adalah menjaga kebersihan dari lapangan pasca untuk pembukaan. Luar biasa. Allahu Akbar. Di Muhammadiyah tentunya pendidikannya luar biasa ya. Insya Allah, insya Allah. Mencetak para ilmuwan, para profesional, iya. Tapi merambah ke profesional dalam ini bisnis ya, secara profesional, Muhammadiyah kan memang belum lama. Jadi mulai di muktamar di Makassar. Kalau gagasannya sudah mulai. Nah, kemudian dipertajam lagi di Solo. Apa salahnya kalau kemudian Muhammadiyah ini mengembangkan potensi dirinya?
karena punya market, punya tenaga, punya ya insya Allah syarat-syarat untuk itu ada. Kenapa kemudian tidak? Gak salah saya kira. Insya Allah gak salah. Maka disinilah kemudian mewujudkan kita, membuktikan bahwa kita tidak sekedar teriak-teriak, nggak sekedar ngeritik, nggak. Kita memberikan solusi atas bangsa ini. Karena juga perlu menciptakan lapangan kerja, katanya kan begitu. Nah, Muhammadiyah dulu membuka lapangan kerjanya lewat sekolah, pendidikan. Nah, kalau sekarang kemudian merambah ke industri kan nggak salah. Ya, sekali lagi mungkin para pihak yang tadi merasa mungkin menjadikan, wah ini dalam tanda petik mungkin ini ancaman itu kan kemudian nggak suka, wajar saya kira itu. Tapi asetnya Muhammadiyah sangat luar biasa ya di Indonesia. Kabarnya begitu. Tapi kalau kita lihat ya di Sukoharjo aja lah, tidak usah jauh-jauh. Yang saya tahu Sukoharjo. Sukoharjo ini punya 2 rumah sakit Muhammadiyah ya di Kartasura, kemudian di Sukoharjo. Klinik juga punya beberapa di Ponpes Imam Suwodo ada. Kemudian ya macam-macam, sekolah juga ratusan. Asetnya ya kalau dibilang besar ya insya Allah besar. Ya. Dan ini tentunya untuk keumatan ya, betul ya. Ya, kita buktikan bahwa kami ini membuka lapangan kerja. Itu kan bukan untuk orang Muhammadiyah saja. Lihat di AUM kami ada dari ormas anggota NU ada, dari MTA ada, dari LDI ada. Nah, ini membuktikan bahwa kemudian ada aturan-aturan yang kemudian tidak diperkenankan kemudian mengembangkan pahamnya di dalam amal usaha, itu kan menjaga keutuhan saja. Jangan sampai kemudian misalnya ketika pimpinan pusat Muhammadiyah sudah menginstruksikan memberikan maklumat Idul Fitrinya hari Sabtu, sementara mereka yang di luar Muhammadiyah ada di hari Ahad, ya silakan, tapi jangan kemudian mengembangkan. Kalau di dalam nanti jadi kontra gitu kan. Nah, luar biasa lah, insya Allah Muhammadiyah ini memberi keteladanan. Tapi tentu ya namanya manusia tentu banyak juga kekurangannya. Maka di sini tadi kita ini siap kok melakukan koreksi ke dalam, keluar, dikoreksi juga siap. Gitu. Jadi kalau di dalam prinsip Muhammadiyah itu terbuka dan toleran. Terbuka itu artinya ketika sudah memutuskan, itu ya putusannya dikritik, boleh. Tapi kami warganya, kalau itu sudah pimpinan pusat yang memutuskan, ya harus kenceng gitu ya. Tapi COVID-19, apa kita tidak memperbolehkan orang di luar Muhammadiyah untuk berobat ke Muhammadiyah? Silahkan, kan sangat terbuka. Dan kemudian itulah bagian dari, coba kalau kemudian Muhammadiyah nggak punya rumah sakit, berarti pemerintah sudah akan terkurangi berapa ratus rumah sakit, bisa luar biasa beratnya. Wong dibantu Muhammadiyah saja kemarin di COVID masih kekurangan, apalagi kalau kemudian tidak ada. Itu contoh-contoh kecil. Ya, mungkin kesimpulan dari ini tadi sudah apa itu? Baik, kesimpulannya terkait dengan tambang. Insya Allah Muhammadiyah menerima itu sudah dengan perhitungan-perhitungan yang matang. Namun demikian, tentu kritik dan saran ini masih kami nantikan. Nah, bagi keluarga besar Muhammadiyah, kalau misalnya berbeda pendapat dengan pimpinan pusat, mari kepribadian yang ada di Muhammadiyah ini kita lakukan. Artinya kita melakukan koreksi secara bijak dengan menyampaikan ke dalam forum yang ada di Muhammadiyah. Jangan kemudian dalam tanda petik, sekarang ini kan sosmed itu luar biasa. Nah, itu kan nanti kan tidak karu-karuan. Itu yang bijak lah gitu. Dan yang kedua, kepada semua pihak beri kesempatan ketika Muhammadiyah yang menjadi salah satu dari beberapa ormas yang mau menerima izin usaha pertambangan ini untuk menjalankan konsepnya dulu. Nah, kalau nanti memang terbukti
tidak benar, tidak baik, atau sama saja dengan yang sekarang merusak lingkungan, tidak bermanfaat untuk banyak orang, ya monggo. Dan Muhammadiyah sebenarnya sudah menyiapkan konsep untuk kemudian dikembalikan kepada pemerintah. Dan yang ketiga, mari kita membiasakan adil. Jangan karena kebencian terhadap seseorang, kemudian kita juga membenci semuanya. Ya janganlah. Yang objektif, oh oke, ini kemarin ini salah dan dibenci, monggo ya. Tapi kita juga adil ketika melakukan hal yang benar, meskipun kita sudah tidak senang tadi, oke kita timbang. Nah, inilah yang saya harapkan. Mudah-mudahan dengan niat yang lillah, karena kalau muslim itu kan dalam segala hal diminta untuk sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Jadi ini yang saya kira menjadi kesimpulan. Mari melangkah lillah. Saya yakin insya Allah barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.